Jargo opening nih. Halo teman, kita jumpa lagi bersama saya Aditya Griyadi. Bekerja, belajar, hidup lebih berarti. Teman saya kali ini adalah Fajar. Jar, apa kabar Jar? Hai, apa kabar? Shalom. Shalom. Ini Fajar nih teman saya SD kecil dulu di SD Asisi Tebet. Lalu dia pergi sampai kelas berapa? Kelas 4 atau kelas 5 ya. Lalu dia ke Belanda. Kita dengar aja ceritanya. Jar, dulu kita satu sekolah Jar ya di SD ya? Iya betul. Sampai kelas 4. Sampai ke kelas 4 SD. Jar udah vaksin kan? Udah 2 kali. 2 kali ya. Gue juga udah 2 kali. Untuk membuktikan bahwa vaksin itu efektif, lo mau buka masker nggak? Sebetulnya ini outdoor dan kita cuma berdua ya boleh aja ya. Jar, setelah kita SD dulu, Fajar ini keluar negeri, lalu pulang dia ke Belanda, sekolah sampai menyelesaikan sekolahnya, lalu dia pulang ke Jakarta, kita ketemu lagi. Jar, bisa cerita nggak lo waktu itu di Belanda, pindah ke Belanda, terus gimana tuh bisa sampai lo pergi ke sana, nggak terusin sekolah di sini? Semuanya itu bukan atas kemauanku sendiri ya. Waktu itu aku tuh lihat diajak pergi sama ibuku, karena waktu itu kakak perempuanku lagi mau honeymoon ke Belanda, terus kita diajak ke sana. Tiba-tiba pas sampai di sana, saya tuh sangat menyukai gaya hidupnya orang Belanda di situ, bisa naik sepeda dan segala macam gitu. Terus saya emang mau ada tujuan untuk mau lebih disiplin, lebih mau sekolah gitu ya. Terus kata ibu saya, udah kalau kamu emang mau, oke, kamu sekolah di sini. Itu tiba-tiba begitu, saya juga nggak ngerti kenapa. Fajar itu dulu sebenarnya kalau teman-teman di Tebet pasti kenal deh. Fajar itu keluarga yang mempunyai pabrik kaos Persojo. Jadi dulu tuh kalau gue naik beca dari rumah gue di Tebet ya, Tebet Utara, gue mau naik bis ke Manggarai, gue bukan beca, gue bilang, Pak, ke Persojo. Lalu ke Persojo, lalu gue ini. Jadi Fajar ini keluarga dari pabrik kaos Persojo. Itu orang tua lo yang membangun atau gimana? Bisa cerita nggak itu? Mama papa lo Jar ya? Mama papa, ibu bapak saya. Jadi bapak saya orang Jepang, terus ibu saya orang sini. Jadi bapak saya itu nggak bisa ngomong Indonesia sama sekali. Mungkin mereka berusaha akhirnya buka pabrik kaos rajut pertama di Indonesia. Tadinya di Gloria, habis itu pindah ke Tebet. Gloria di mana itu? Di kota sana. Oh, di kota. Nah, habis itu pergi ke Tebet situ. Terus mereka membangun dengan kerja keras, akhirnya jadi pabrik kaos. Kita supply kaos singlet, celana dalam. Itu termasuk terbesar ya dulu di situ ya? Salah satu terbesar. Ada kenangan nggak dengan mama ibu bapak lo waktu itu? Bagaimana mereka? Ibu bapak saya sih yang menjadi kenangan. Kalau bapak saya meninggal pada saat saya umur 7, jadi nggak itu. Gue kira itu yang ngebangun sepanjang itu membesarkan tuh bokap lo. Enggak ya? Enggak. Jadi gimana ceritanya? Bapak meninggal umur 7, dia yang set up semuanya. Habis itu jatuh sakit. Habis itu ibu saya yang benar-benar struggling untuk pabrik kaos itu tetap berdiri terus. Makanya saking sibuknya itu, pada saat aku minta kayaknya enakan di Belanda nih gitu. Terus dia kasih, ya udah, lebih penuh perhatian kali kalau di Belanda dengan tante saya gitu. Kalau saya cuma ingat ibu bapak saya waktu saya masa kecil selalu nggak boleh nganggur, selalu harus bekerja. Pulang sekolah paling nggak ikut jagain toko atau gimana gitu kan. Hasil kaos-kaos yang dibuat itu ada tokonya, ada showroomnya namanya. Oh, di Persojo itu ya? Jadi belajar ngelayanin orang semua di showroom. Oh, jadi etos kerja itu udah dilatih semenjak masih kanak-kanak berarti itu ya? Zaman dulu waktu sekolah di Belanda tuh kan nggak boleh ada liburnya, nggak boleh pulang ke Jakarta. Pada saat itu PDNK kan belum mengizinkan kita sekolah keluar. Jadi straight ya lo di Belanda sana? Iya, straight di Belanda. Dari nggak bisa bahasa Belanda, belajar pakai lingaphone. Lingaphone tuh belajar bahasa melalui piringan hitam. Pada zaman itu Pada zaman itu. Belum zaman YouTube ya? Belum lah. Oke, terus setelah SMP high school di sana, terus ambil bisnis kuliah apa?
Kalau di sana itu ambil SMA yang sudah akhirnya jurusan akademi. Jadi sejak kelas 1 SMP kita sudah dipilah-pilahkan mau nanti ke jurusan universitas, mampu otak kita kemana, disesuaikan nanti. Setelah itu baru sekolah perhotelan. Ambil di mana itu sekolah perhotelan? Saya sekolah perhotelan di Switzerland. Di Switzerland. Ya. Kenapa saya tanya, karena Fajar ini setelah kembali usahanya, bisnisnya itu nggak jauh dari hospitality. Dia buka restoran. Ternyata emang background lo di sana perhotelan ya. Iya. Jadi sekilas Fajar ini, kalau teman-teman ada di Jakarta ini, Fajar ini pemilik dari FJ Bistro di Kemang Raya nomor 25 ya. Iya. Sama FJ on 7 di gedung Koloni itu di Kemang. Iya. Ya. Sama ada setup kecil-kecilan sebelum PSBB kemarin. Iya. Anak saya bikin bakmi. Mihao Cikajang. Di Ciranjang dan pertama di Fit Fatmawati ITC, habis itu di Ciranjang. Kecil warung. Iya. Ini sebutin brand nggak apa-apa, ini nggak di endorse loh kita. Ini cuman sesama teman saling bantu. Terima kasih. Semoga usahanya lancar. Amin. Nah Fajar ini kita punya usaha sama, saya punya restoran juga, hotel di Banten. Kita sering bertukar pikiran, saling tukar informasi, gimana kondisi sekarang, gimana hotel, kondisi restoran sekarang. Kadang-kadang Fajar juga punya usaha, punya villa di Bali ya. Enggak, villa, rumah. Punya rumah di Bali. Kadang kita ketemu di Bali juga, ya dilanjutkan lagi di sana untuk kita berdiskusinya tentang ngejalanin restoran itu seperti apa. Saya banyak belajar sama Fajar nih, karena Fajar itu ahlinya, dia sekolah di Swiss dan dia membuka beberapa restoran di sini dengan segala ups and down-nya. Ya saya banyak belajar lah dengan beliau. Jar, masa pandemi kan kita udah lewati ya, mudah-mudahan akan menjadi baik. Waktu pandemi kemarin ini lu survive, gimana lu menjalankannya waktu masih PSBB yang buka tutup itu? Iya. Bagaimana Jar? Waktu PSBB pertama itu pas kita lagi buat warung bakmi untuk anak kita yang kedua. Pas mau buka langsung PSBB, nggak boleh buka, terus lagi gencar-gencarnya orang tuh kayaknya, wah kalau ketemu orang tak ketular pasti, kalau itu nggak ada obatnya, belum usah lah gitu. Tapi saya bilang, hidup dan mati ada di tangan Tuhan ya. Orang mau mati di kamar mandi juga bisa. Jadi kalau saya nggak kerja, bagaimana ini anak-anak yang udah siap bekerja di warung itu ya. Staf karyawan kasihan juga. Terus akhirnya saya bilang, udah ikutin aja protokol, jalanin ketat. Pasti ada jalan. Tentunya saya tuh berdoa dulu ya sama Tuhan. Kebetulan saya tuh punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat ya. Jadi melalui kejadian-kejadian PSBB pandemi ini, saya lebih merasa bahwa Tuhan itu janjinya adalah setia. Amin. Iya. Iya. Dan selalu ada jalan. Iya. Karena Tuhan itu selalu memberikan kesulitan-kesulitan pada kita, pasti ada maksudnya. Betul. Pada saatnya, pada waktunya, betul, akan dinyatakan inilah kemuliaannya. Betul sekali. Dan itu yang terbaik untuk kita. Betul banget. Semudah-mudahan nih PSBB kan udah agak sedikit dilonggarkan, level 3, orang udah bisa dine in, makan di resto, mudah-mudahan bagus ya kita berkembang sana ya. Iya. Tapi waktu itu pasti bisa dibayang gitu, bagaimana doa kita, bagaimana usaha kita supaya tetap jalan, tetap usaha. Kalau Iya. gue tuh online, gue usahain supaya tetap jual online. Ya bayangin itu dulu saat PSBB pertama kita baru pertama kali ngejalanin online tuh kayak apa? Yang tadinya tuh namanya restoran ya, orang dateng makan, kita nggak terlalu konsentrasi sama online zaman dulu kan. Jadi kebetulan Tuhan mempertemukan lagi, kalau kita pikir-pikir sekarang, dipertemukan sama seorang food blogger yang menolong, yang merapikan IG, terus merapikan menu-menu untuk online itu seperti apa, dia yang bantu gitu. Ya dipertemukan, dibukakan jalan-jalannya. Dibukakan jalan dengan ya begitu dari. Pokoknya pandemi ini Tuhan membuktikan kepada saya bahwa ini loh, gue nih Tuhan lu jangan khawatir, karena Tuhan tuh
menyertaimu asal kamu tuh sungguh-sungguh percaya dan mau bekerja sesuai bagian kita masing-masing gitu. Rubahlah kekhawatiran menjadi doa. Betul. Karena kekhawatiran tidak menghasilkan apapun, Betul. tetapi doa bisa. Betul banget. Itu Jar ya. Sekarang kita anak-anaknya Fajar. Anak-anak lu kan lu bikinin usaha, lu kembangin usaha. Itu mereka gimana, ada pesan-pesan nggak ke mereka? Mungkin lu mau sampaikan kali ke mereka. Ya, kalau kepada anak-anak saya dan terutama kepada anak-anak muda yang mungkin mau nonton di sini ya, hidup itu tidak dijanjikan selalu smooth dan berjalan dengan lancar. Tuhan nggak pernah menjanjikan kepada kita itu setelah aku mengerti ya. Dulu waktu kita masih muda kan kita rasanya nggak pernah mikir bahwa masalah itu ada gitu. Ada masalah tapi santai-santai aja gitu. Setelah kita berkeluarga, kita punya tanggung jawab. Kalau ada masalah sebelum kita mengenal Tuhan kan kayaknya rasanya stres, khawatir, takut, cemas. Nah, setelah kita belajar mengenal Tuhan itu kan boleh manusiawi banget, tapi jangan dikuasai oleh kekhawatiran kita karena tidak menambahkan satu hasta pun. Dan kekhawatiran itu akhirnya menjadi kita tuh nggak punya inspirasi, harapan, nggak ada damai sejahtera, akhirnya hilang semua kan. Iya, betul. Jadi pas saat kita menghadapi masalah sebagai anak-anak, selalu saya bilang sama anak-anak saya, nomor satu, kamu harus punya Tuhan dulu yang benar. Ya. Iya. Puji Tuhan kita punya Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dan Dia itu sangat terbukti bahwa Dia adalah Allah yang hidup ya. Iya. Setelah kita mengerti bahwa siapakah Tuhan kita itu, bahwa Dia itu menciptakan kita sesuai dengan gambarnya sempurna ya. Iya. Berarti kita nggak ada kekurangan apa-apa sebetulnya gitu. Yang mempunyai kekurangan itulah kita sendiri yang buat. Sebetulnya Dia mempunyai rancangan yang damai sejahtera banget gitu, dan Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan ya bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihinya dan terpilih sesuai dengan rencana Dia gitu. Iya. Jadi kita pegang aja janji Dia, firman Dia, kita perkatakan bahwa pasti akan ada kemenangan terjadi. Nah, kalau misalnya di dalam kehidupan Tuhan ini kita ini menemukan kendala-kendala dan pergumulan, jangan khawatir karena itu masuk di dalam rancangan Dia. Karena itu mendatangkan pasti kebaikan dan damai sejahtera gitu. Amin. Kecuali kita hidup di luar Dia. Kalau di luar Dia udah deh, punya masalah nggak ada yang mau tanggung jawab. Oh iya betul. Karena kekhawatiran itu seperti kita tidak percaya akan Tuhan. Iya. Bahwa Tuhan telah bekerja dalam hidup kita. Iya, betul sekali. Kekhawatiran itu lawannya adalah iman. Betul sekali. Jar, sebagai pengusaha ya sebelum pandemi ini, kan namanya usaha kan sering jatuh bangun. Gimana lo bisa survive dan mempunyai mental atau pegangan apa dalam diri lo untuk mengatasi semua itu ya? Ya, sebetulnya ya Tuhan tuh nggak pernah mau kita jatuh. Itu tidak ada di dalam rancangan Dia, karena rancangannya adalah rancangan yang damai sejahtera. Bukannya gue mau percaya kepada teori kemakmuran selalu kalau itu Tuhan tuh jadi makmur gitu ya, enggak. Teologi kemakmuran. Iya, bukannya gitu, tapi gue percaya banget kalau misalnya kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu Dia tidak akan kasih kita tuh jatuh yang sampai harus kita tuh harus bagaimana gitu. Nah, waktu aku mengalami jatuhnya usaha itu karena kesalahan kita sendiri, karena kita tidak hidup sesuai di dalam koridor kebenaran dan tidak hidup di dalam rancangan Dia. Kita nggak ngerti lah hidup di dalam Tuhan itu seperti apa sih. Misalnya pergi ke gereja beribadah tapi masuk keluar kanan, masuk ke kiri keluar kanan. Habis pulang dari gereja kita lupa firman Tuhan. Ya bukannya sekarang juga benar-benar amat enggak, tapi paling enggak kita ikutin tracknya Dia. Kalau ke kiri denger, kemarin kan udah dikasih tahu kayak gini, jangan begitu gitu. Nah kalau dulu tuh bablas gitu. Nah makanya lah terjadi teguran-teguran Tuhan, karena Dia sayang sama kita, makanya terjadi teguran-teguran supaya kita balik kepada Dia dan akhirnya mendapatkan
tempat yang sungguh-sungguh lagi di dalam dia gitu. Kalau enggak kan bahaya. Nah, bedanya dulu sama sekarang sebelum PSBB. PSBB adalah setelah kita hidup di dalam kebenaran, kita tuh menghadapi masalah ini kayaknya bersama Tuhan tuh kayaknya mantep banget gitu. Takut tetap takut, Iya. cemas tetap cemas, Iya. tapi kita ada tangkisannya, yaitu Iya. suara-suara Tuhan yang bilang janganlah khawatir tentang segala hal apapun karena aku menyertai kamu. Udah, kalau kamu khawatir berarti kamu nggak percaya loh sama aku gini gitu. Jadi kayak ada suara-suara, dan saya percaya bahwa itu adalah Roh Kudus ya. Alkitab berkata kalau nggak seperti janganlah pernah khawatir, Iya. tapi nyatakanlah dalam doa dan Iya, ucapan syukur. Iya. Begitu itu Alkitab berkata. Jadi ini saya sama Fajar nih kalau ketemu ngobrol masalah bisnis, masalah usaha, masalah iman, masalah nggak ada habis-habisnya. Kita pernah di Bali dari pagi sore sampai malam, Jar ya. Iya. Sampai pindah tempat, kita naik motor cari tempat makan, diskusinya ini terus nggak ada Iya, habisnya. Jadi saya sama Fajar ini seperti sahabat dalam bekerja, tapi saya punya kedekatan sahabat rohani juga, Iya, Jar betul. ya. Fellowship-nya dapat. Untuk kehidupan gimana pandangan hidup lu tadi, Jar? Kita periksa dulu dalam diri kita, cek gimana, Jar, tadi? Pertama-tama kan ini kan kita dilahirkan, diciptakan sama Tuhan kan sesuai dengan gambar, sempurna dengan gambarnya. Berarti kan kita nggak ada kekurangan. Bagi Tuhan kita adalah sempurna. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya sempurna, berarti kan kita nggak sejelek apapun kita, kekurangan kita apapun, bagi Tuhan adalah sempurna gitu. Nah, tinggal kita pakai kesempatan ini, kesempurnaan yang Tuhan berikan itu dengan kreativitas kita, dengan rajin kita, dengan hidup sesuai dengan kebenaran yang Dia mau, hidup di dalam kebenaran, untuk berlomba menuju ke akhirnya mendapatkan hadiah kan. Hadiahnya itu kan kita tahu sendiri, kehidupan yang kekal yang dijanjikan. Jadi kan kita harus kerjakan ini, keselamatan ini. Iya. Nah, di dalam perlombaan keselamatan ini, perjalanan ini kan terus berjalan. Jangan keluar dari jalur Tuhan. Udah, pokoknya kalau nggak keluar dari jalur Tuhan, apapun yang terjadi, percayalah Tuhan itu menopang kita sesuai janjinya. Seperti yang saya menyambung dari itu adalah Tuhan menciptakan semua manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan semua talenta. Jadi tidak ada manusia yang tidak sempurna. Ya. Jadi carilah talenta kita, carilah passion kita untuk menjalankan hidup, untuk memberikan kekuatan kita dan menjadi sumber penyalur berkat untuk sesama dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita cari untuk apa Tuhan menciptakan kita hidup di dunia ini. Kita mesti cari itu apa tujuan Tuhan menciptakan kita seperti itu ya. Jangan pernah mau diintimidasi oleh kuasa jahat bahwa kamu nggak bisa begini, kamu nggak bisa begitu, kamu begini, kamu begitu, kamu ini. Pokoknya hal-hal yang negatif jangan mau diintimidasi. Kita harus pelihara pikiran kita secara positif, karena ketika pikiran kita berpikir secara positif, kita akan memberikan lingkungan kita juga secara positif juga. Jadi nggak ada tempat pemikiran kita menjadi negatif, karena seperti kita nggak tahu apa akan terjadi hari esok. Tuh, siap-siap. Tapi hari esok kita bisa persiapkan hari ini, melakukan yang terbaik, sehingga hari esok itu terjadi yang baik. Iya, betul. Apa yang kita tabur, apa yang kita tuai. Nah, itulah kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh ya. Ini serius loh. Iya. Bagi yang belum mengerti, yang mulai mengerti, tinggalin semua tuh. Waktu aku belum mengerti juga kan masih ada kepahitan, masih ada marah, masih ada kok begana begini, bertanya begini. Udah, stop. Itu semua stop, buang semuanya. Memang nggak gampang, ini harus dilatih. Pilihan gitu, pilihan mau atau tidak. Kalau nggak mau, ya jawabannya udah tahu. Kebusukan terjadi, sampah-sampah kita simpan dalam hati, akhirnya jadi busuk. Kan sampah disimpan dalam hati kan, sampah di dalam tong sampah. Kalau didiemin nggak diambil-ambil kan busuk. Nggak jadi pupuk. Tapi kalau kita buang, itu menjadi pupuk. Makanya sampah kita buang, ditaruh di bawah kaki kita, jadi pupuk. Iya, jadi mungkin masa pandemi ini adalah masa pandemi ini bagaimana Tuhan berbicara kepada seluruh umat manusia
untuk mereka saling meresapi, introspeksi diri, bahwa inilah kuasa saya yang harus engkau mengerti. Ketika manusia tidak bisa menurunkan kesibukannya, berpikir, menyediakan waktu untuk Tuhan, alam semestalah yang menjadikan kita untuk lebih berintrospeksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada keluarga, apa pekerjaan kita, apa yang telah kita lakukan dalam hidup. Jar, mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan ini, mungkin Fajar ingin menyampaikan sesuatu. Jar, gua rasa lu punya talenta untuk jadi penginjil, Jar. Ya siapa tahu kan. Harus belajar teologi dan segala macam. Dia belajar. Talenta lo tinggi sekali. Kadang-kadang saya diskusi sama Fajar, dia hafal setiap ayat-ayat dalam Alkitab. Gue aja nggak hafal. Gue kalau mengutip Alkitab, gue cuma mengatakan menurut Alkitab mengatakan bla 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 bla. Gue nggak pernah nyebutin ayatnya secara detail. Tapi kadang-kadang saya berdiskusi sama Fajar, dia bisa nyebutin secara detail ayat berapa, pasal berapanya dia bisa. itu talenta lo, Jar. Enggak juga sih, itu karena sering ngikut sama pendeta, terus sering komunitas, komsel gitu kan, jadi ada pelajaran. Terus di IG kan suka banyak ini seminar-seminar di YouTube tuh. Jadi dari khotbah-khotbah situ, pada saat kita mengalami pergumulan, cepet-cepet catat satu ayat yang jadi kekuatan bagi kita, itu kita pegang dan kita perkatakan di udara gitu. Karena apa yang kita katakan kan, kata pendeta tuh, itu yang terikat di surga juga gitu ayatnya. Dan sebelum kita tuh mungkin Fajar mau menyampaikan kepada kita teman-teman yang kenal kita, mungkin kepada anak-anak kita bisa mendengar apa yang mungkin Fajar sampaikan gitu. Ya, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat, anak-anak, generasi muda, pokoknya jangan pernah putus harapan akan Tuhan. Percaya bahwa Dia tuh mempunyai janji yang setia. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu satu-satunya ya pribadi yang mengerti apa yang ada di isi hati kita. Itu satu-satunya Dia. Jangan pernah merasa kesepian, jangan pernah merasa sendiri, karena Dia ada di dalam kita. Dan selama firman itu hidup di dalam kita, jangan khawatir. Memang ini kayaknya lebih gampang bicara, karena saya juga mengalami nggak sekejap kayak gini ya, kadang-kadang juga masih, tapi saya selalu diingatkan oleh firman yang hidup. Dan perjalanan iman itu sampai kita mati juga aku rasa nggak akan selesai. Setiap hari ada kebaikan Tuhan yang kita harus catat ya. Kalau kemarin Dia menolong, pasti hari ini Dia akan menolong kita. Itu sih yang menjadi pegangan aku. Demikian obrolan short saya dengan Fajar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam.